Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga atau minggu keempat ya. Ini materi ketiga di dalam minggu keempat. Nah, kita akan melanjutkan materi kita di perkuliahan menggambar teknik. Hari ini kita akan membahas tentang skala atau scales. Skala atau scale di dalam menggambar teknik ini sangat penting sekali dan sangat diperlukan. Ya, ini untuk membandingkan gambar asli dengan gambar objek asli dengan objek yang sebenarnya, objek asli atau yang sebenarnya dengan objek yang akan digambar, yang dituangkan di dalam media gambar gitu. Nah, baik. Capaian pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, ini adalah mahasiswa mampu membedakan dan mengkonstruksi berbagai jenis skala, lalu mahasiswa mampu menggambar dengan skala, yang ketiga adalah mahasiswa mampu menghitung ukuran yang tepat berbagai bagian objek dengan skala gambar, lalu mahasiswa mampu menggunakan skala untuk aplikasi membuat dan membaca peta. Topik hari ini yang pertama yaitu fraksi representatif atau representative fraction. Kemudian konstruksi skala, construction of scales, lalu di situ ada jenis skala, types of scale. Nah, mungkin kita awali dengan fraksi representatif atau FR. FR sendiri itu adalah rasio panjang dalam gambar dan panjang objek sebenarnya. Jadi perbandingan atau rasio gambar dalam gambar, panjang dalam gambar yang kita tuangkan ke dalam media gambar, kertas gambar, dibagi dengan panjang objek sebenarnya. Apa medianya? Misalkan objek yang akan kita tuangkan di dalam gambar itu adalah balok. Baloknya itu ukuran 2 meter kali 4 meter. Nah, panjang dalam gambarnya bagaimana kita merepresentatifkan atau menggambarkan, menuangkan di dalam gambar itu dengan rasio berapa gitu ya. Misalkan dalam ukuran senti. Umumnya kalau kita menggambar di dalam gambar itu mili atau senti gitu ya. Nah, di situ ada beberapa rasio yang perlu kita ketahui di sini ya. Ada perbandingan rasio 1:1. Artinya apa kalau 1:1 fraksi representatifnya? Di sini gambar sama besar dengan objek. Jadi apa yang kita tuangkan, objek yang kita lihat di dunia nyata, ya misalkan balok tadi ukuran atau kotak ya, kotak itu ukuran 2 kali 4 meter, itu kita menuangkan kalau kita menggunakan skala 1:1, kita gambar ke dalam kertas gambar, ukurannya harus sama. Yang kita gambar di dalam kertas gambar itu ya juga harus 2 meter kali 2 meter. Jadi gambar sama besar dengan objek. Itu kalau kita menggunakan skalanya 1:1. Kemudian di sini ada skala lagi yang kedua, ya di sini ada yang kedua ini 1:2 atau 1:3 atau 1:5. Ini artinya apa? Ini artinya gambar lebih kecil daripada objek sebenarnya. Jadi objek sebenarnya yang 2 meter kali 4 meter tadi diperkecil. Itu kita menggunakan perbandingan semacam ini, 1:2, 1:3, 1:5, dan seterusnya. Diperkecil sampai berapa kali gitu kan. Kalau 2, 3, 4 berarti diperkecil 5 kali, atau 1:100 berarti gambar sebenarnya itu diperkecil menjadi 100 kali. Ya, nah ini untuk menghitung FR itu dengan menggunakan ini. Nah, kemudian yang kedua ada 2:1, ada 3:2, ada 4:3. Nah, artinya yang depan itu adalah menunjukkan ya, di sini ada jadi ukuran di sini ya, ini ada satu, ini menunjukkan gambar objek sebenarnya. Ini adalah gambar ukuran gambar yang ada di
dalam yang akan kita gambar di dalam buku gambar, media gambar gitu ya. Ini berbanding sama seperti ini. Jadi kalau yang ini, yang ketiga ini, dia gambar lebih besar daripada objek. Jadi objeknya 2 meter banding 2 meter kali 4 meter, berarti kalau menggunakan skala semacam ini, yang depan itu lebih besar ya nilainya, berarti artinya apa? Yang di dalam gambar itu ukurannya lebih besar daripada objek sebenarnya. Tuh. Jadi panjang dari gambar dan objek itu harus diukur dalam satuan yang sama. Panjang dari gambar dan objek itu umumnya harus diukur dalam satuan yang sama. Nah, satuan pengukuran di sini, satuan pengukuran itu ada 1 cm. Satuan ukuran ya, ekuivalennya berapa? 10 mm. Ada 1 desimeter, ada 10 cm. Nah, kalau 1 meter ekuivalennya itu 10 desimeter. 1 foot ekuivalennya 12 inci. 1 yard ekuivalennya 3 feet. Satuan 1 furlong itu ekuivalennya 10 chain. Nah, 1 mil itu ekuivalennya 8 furlong. Nah, ini satuan pengukuran di dalam gambar di dalam menggambar teknik. Ada yang lain, biasanya kalau kita menggunakan meter ya, ukuran ini 1 meter ya, berarti ekuivalennya 10 desimeter. Nah, gitu. Kita menggunakan ekuivalen semacam ini, satuan pengukuran ini. Nah, kemudian kita lanjut ke konstruksi skala. Untuk mengkonstruksi sebuah skala itu diperlukan informasi berikut. Yang pertama, ya, FR dari skala, fraksi representatif. Kemudian satuan pengukuran. Kemudian ketiga, panjang maksimum yang harus diperlihatkan skala. Nah, ini untuk mengkonstruksi skala. Jadi panjang skala, ya, panjang skala itu sama dengan FR, fraction representatif, itu dikali panjang maksimum. Nah, artinya apa di sini? Jika panjang maksimum yang akan diukur itu lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh skala, maka panjang maksimum itu diukur dengan menandainya pada bagian-bagian dengan pembagi yang besar. Pembaginya diperbesar. Nah, di sini ada jenis skala, ya, ada 5 jenis skala dalam menggambar teknik. Yang pertama skala biasa, plane scale, ya, kemudian ada skala diagonal, diagonal scale, kemudian ada skala perbandingan, comparative scale, ada skala Vernier, Vernier scale, atau skala accord, scale of accords. Ya, jadi ada 5 jenis skala yang perlu kita ketahui. Ya, umumnya biasanya yang menggambar teknik itu ya umumnya kebanyakan kita menggunakan skala perbandingan, karena kalau kita di mesin misalnya ya, atau di teknik sipil gitu ya, itu umumnya kita menggambar media bangunan yang ukurannya menggunakan meter, itu kita buat atau kita gambar ke dalam kertas A3 itu harus diperkecil berapa kali gitu ya, perbandingannya berapa, 1:100, 1:1000, jadi diperkecil berapa kali. Itu ukurannya, penskalaan. Nah, kemudian kita skala biasa. Skala biasa itu apa sih? Plane scale ini. Nah, skala biasa ini dibuat dengan membagi garis menjadi beberapa bagian atau satuan yang sama dan membagi bagian pertama menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Jadi dengan demikian skala biasa ini merepresentasikan satuan dan subsatuan. Misalnya di situ ya, satuan kilometer atau meter, dan bagiannya seperti meter atau 1/5 meter. Ya, dibagi dengan skala biasa ya, membagi bagian pertama menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Ini kalau menggunakan skala biasa. Kemudian skala biasa itu mempunyai fitur sebagai berikut. Ya, skala biasa mempunyai fitur sebagai berikut. Yang pertama, itu panjang skala itu
panjang skala penuh itu dibagi menjadi satuan utama. Kemudian pembagian utama yang pertama di sebelah kiri itu dibagi menjadi subsatuan. Yang ketiga, 0 ditempatkan di ujung pembagian utama yang pertama di sebelah kiri, yakni antara satuan dan subbagian. Lalu satuan diberi nomor seri di sebelah kanan tanda 0, sedangkan subsatuan diberi nomor di sebelah kiri. Lalu di situ FR dari skala ditulis di bawah skala. Ini skala biasa, fitur-fitur yang perlu diketahui. Nah, contoh soal skala biasa misalnya, buatlah gambar skala biasa 5 cm banding dengan rasio 1 cm. Nah, untuk membaca dalam meter dan desimeter yang cukup untuk mengukur 3,8 meter. Tandai jarak berikut pada skala yang pertama 2 meter dan 6 desimeter. Kemudian yang kedua 3 meter dan 8 desimeter. Nah, solusinya bagaimana? Dari soal ini kita bisa menjabarkan seperti ini. Kita mencari FR-nya, fraction representatifnya. Ya. Jadi skala biasa, buatlah gambar skala biasa. Ini 5:1, berarti 5 cm. Untuk membaca dalam meter ya, untuk membaca dalam meter. Berarti di situ 5 cm dibagi, karena di sini membacanya dalam meter dan desimeter, berarti di sini 5 cm per 1 meter. Sama dengan 5 cm per 100 cm. Jadi perbandingan FR-nya itu berarti 1:20. Nah, ini untuk mengukur skalanya. Sama, kalau semacam itu, kalau kita ingin membuat, jadi kita membuat skala itu rumusnya semacam ini, FR ini. Ya. Jadi karena panjang maksimum yang diukur itu berapa ini ya, panjang maksimumnya yang cukup untuk mengukur 3,8 ya, 3,8 meter. Nah, ini karena panjang maksimum yang diukur itu 3,8 meter, maka skala untuk mengukur 4 meter itu dapat dikonstruksikan. Ya, dapat dikonstruksikan. Nah, solusinya di sini. Kita mencari FR 4 meter. Solusinya ya dari gambar ini ya, tandai jarak berikut skala pada skala ini. Ya, karena panjang skala sama dengan FR kali panjang maksimum, maka panjang skala itu didapat dengan rumus 1:20. Nah, ini kan FR-nya sudah diketahui tadi, FR-nya. Nah, 1:20 dikali 400. 400 ini dari maka skala untuk mengukur 4 meter ya, dijadikan senti ya, dijadikan senti itu menjadi 400 dikali panjang maksimumnya. Panjang maksimum ya, 3,8 ini masuk, kita bulatkan kan bisa menjadi 4 meter kan. Ya, ini masuk ke dalam 4 meter. Ya. 3,8 ini skala untuk mengukur 4 meter dalam konstruksinya dibulatkan. Ya, jadi 1:20 kali 400 sama dengan 20 cm sama dengan 200 mm. Nah, ini panjang skalanya sudah diketahui dari FR dikali panjang maksimum. Tentu ini yang cukup untuk mengukur 3,8 ini berarti kita mencari panjang maksimumnya ya, dari supaya 3,8 ini masuk. Misalkan di sini 4,8, berarti panjang maksimumnya berapa? Tentu di sana kita bisa memasukkan nilai yang lebih dari 4,8, misalkan 5 atau 6 dan seterusnya. Nah, jadi setelah mengetahui panjang skala, diketahui yaitu 20 cm atau 200 mm, kita mengkonstruksi skala menggunakan langkah berikut. Yang pertama, gambar sebuah garis dengan panjang ini, panjang skala ini 200 mm dan bagi menjadi 4 bagian sama panjang. Nah, setiap bagian merepresentasikan 1 meter. Kemudian yang kedua, langkah kedua, yaitu tandai 0 pada ujung bagian kiri pertama dan 1 meter
2 meter, 3 meter pada ujung bagian berikutnya. Ini setelah mengetahui panjang skala. Nah, ini langkahnya. Lalu setelah itu bagi bagian pertama menjadi, ya, jadi bagian pertama tadi dibagi menjadi 10 bagian sama panjang untuk merepresentasikan 1 desimeter. Pembagian ini diberi nomor 1 sampai 10 ke kiri dari 0. Kemudian yang keempat, gambar skala sebagai sebuah persegi panjang agar pembagian jelas perbedaannya. Lalu di situ ada 5, yang bagian solusi langkah yang kelima, gambar garis bagian yang merepresentasikan satuan meter di sepanjang skala dan gambar garis subbagian yang merepresentasikan desimeter. Nah, bedakan sebuah bagian dengan menggambar garis tebal di tengah skala. Nah, ini solusi dari soal ini ya, dari soal yang semacam ini. Kemudian yang keenam, untuk menggambar jarak 2 meter dan 6 desimeter, itu letakkan ujung garis ukuran pada tanda 2 meter dan ujung yang lain pada tanda 6 desimeter. Maka jarak garis ukuran tersebut 2 meter dan 6 desimeter. Yang ketujuh, dengan cara yang sama, untuk menggambar jarak 3 meter dan 8 desimeter, letakkan ujung garis ukuran pada tanda 3 meter dan ujung yang lain pada tanda 8 desimeter. Nah, ini Anda coba mengimplementasikan dari contoh atau solusi soal ini, deskripsi ini. Jadi seperti ini ya. Tadi RF-nya itu adalah 1:20, ya berarti kan skalanya 1:20 ya, skala biasa untuk menandai jarak meter dan desimeter. Ya. Sini ini ada suatu objek dari 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya, ditandai semacam ini. Nah, 3 meter, 8 desimeter. Nah, ini dikasih tanda. Ini tanda ukuran yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara membuat penanda ukuran ini. Yang biru ini adalah objeknya. Kemudian ada skala diagonal. Skala diagonal ketika harus membuat subbagian yang sangat kecil. Skala biasa tidak bisa digunakan secara akurat. Nah, untuk kasus seperti ini, skala diagonal atau skala Vernier itu dapat digunakan. Skala diagonal itu berdasarkan pada fakta bahwa panjang dari sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga sebangun memiliki proporsi yang sama. Skala diagonal, misalkan panjang 0 sampai A dibagi menjadi 10 bagian sama besar dengan garis lurus 1 sampai 1 ini ya, 1 inci. 1 sampai 1 aksen. Kemudian 2 sampai 2 aksen, 9 sampai 9 aksen. Sejajar dengan AB. Ini ada garis A dan B ya. Yang B itu adalah aksennya, garis aksennya ya, akan membentuk 10 segitiga yang sebangun. Kan? Ini ada garis lurus di sini. Nah, ini garis lurus. Nah, ini yang B ini garisnya miring. Kemudian dibagi menjadi 10 bagian sama besar dan garis lurus 1 ke 1 aksen, 2 ke 2 aksen gitu ya, semacam ini ya, 1 ke 1 aksen, 2 ke 2 aksen, 3 ke 3 aksen gitu kan. Tuh. Akan membentuk 10 segitiga yang sebangun. Nah, ini kan segitiga yang sebangun. Ini 1 segitiganya, ini segitiga 2. Ya, kalau 2 ke 2 aksen berarti kan segitiganya ini membentuk segitiga semacam ini. Nah, 3, nah ini sebetulnya segitiga bertumpuk gitu. Seolah-olah bertumpuk kalau kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Maka di sini 1 sampai 1 aksen dibagi dengan 0 sampai 1 sama dengan AB per 0A. Sehingga ya,
Kalau skala diagonal ini, skala diagonal, sehingga 1 ke 1 aksen itu sama dengan 0, 0 ya ini ya. Dari 0 ke 1 dikalikan AB per 0 ke A. 0A. Ya, 0A. Jadi sama dengan 0,1 kali AB. Dengan cara yang sama, untuk 2 ke 2 aksen itu juga sama. Nah, untuk 2 ke 2 aksen, yang ini, yang 2 ke 2 aksen, itu sama caranya. Itu menjadi 0,2 kali AB. Jadi 0, kalau 1 ke 1, 1 aksen itu 0 ke 1 kali AB per 0A sama dengan 0,1 kali AB. Kalau kalau 2 ke 2 aksen, yang ini, ya, tentu rumusnya juga sama. Ya, 0, ya, di sini ya, saya ubah ke sini. Jadi 0 ke 2 dikali dengan AB dibagi dengan 0A. Nah, itu sama dengan ke sini. 0,2 kali AB. Nih. Dan seterusnya. Kalau 3 per 3 aksen juga seperti ini rumusnya. Tinggal ini diubah ke 0 sampai 3 kali AB per 0A. Tuh. Ini skala diagonal. Nah, skala Vernier kita lanjutkan ke skala Vernier. Ya, sebuah skala Vernier itu digunakan jika ruang gambar yang tersedia itu kecil dan diperlukan pengukuran yang akurat. Sebuah skala Vernier itu terdiri atas sebuah skala Vernier dan sebuah persegi panjang Vernier. Nah, misalnya di sini skala Vernier yang biru ini adalah objek gambar. Kita bagi M ke N. Ini ukuran M ke N. P ke Q. Ya. Ini dengan panjang model furlong atau miles. Nah, di mana RF-nya itu sama dengan 1:31680. Kemudian MN itu 2 miles, 4 furlong, dan 6 chain. PQ itu sama dengan 12,2 furlong. Ya, ini ukuran chain. Yang atas ini. Ya, kemudian yang bawah ini furlong. Nah, ini skala Vernier. Kemudian ada skala perbandingan. Skala ini menggunakan FR yang sama, tapi sistem satuan yang berbeda. Misalnya, sebuah skala dibuat untuk dibaca dengan sistem British dan skala yang lain dengan FR yang sama dapat dibaca dengan sistem metrik. Nah, ini perbandingan. Ini ada decimeter, centimeter, itu skalanya, ukurannya. Nah, ini suatu objek. 0, 2, 4. Nah, ini ukurannya mn, ini meters. Inci, skala perbandingan, sentimeter ke inci, ini ada feet. Nah, tentu di sini harus diukur ya, berapa yardnya. Jadi perbandingan, skala perbandingan dari definisinya ini menggunakan FR yang sama, tapi sistem satuannya yang berbeda. Contohnya ini ya, kita menggunakan skala desimeter, sentimeter. Nah, FR-nya itu sama, ukuran FR-nya 1:1 misalnya, atau 1:10 misalnya ya. Hanya saja di sini satuannya itu berbeda. Ya, itu skala perbandingan. Itu misalkan dengan ukuran desimeter, sentimeter. Nah, ekuivalennya kemana? Kita buat ke apa? Bisa inci, sentimeter ke inci, atau desimeter ke feet misalnya. Meter ini dibuat ke yard misalnya. Ini perbandingan, skala perbandingan. Yang atas ini misalkan menggunakan meter, yang bawah kita menggunakan satuan yard. Nah, misalnya di sini sebuah skala ya, misalnya di sebuah skala dibuat untuk dibaca dengan sistem British. Dan skala yang lain dengan
FR yang sama dapat dibaca dengan sistem metrik. Jadi kalau kita sistem British, ada beberapa sistem yang harus kita ketahui di dalam menggambar teknik itu ya. Ada sistem British, kalau yang meter, kemudian desimeter, sentimeter ini adalah gambar metrik. Nah, yang bawah ini menggunakan sistem British. Ya, sistem British. Nah, jadi kalau kita menggunakan FR yang sama, tentu di situ akan satuannya yang berbeda itu akan sama saja. Tinggal membandingkan saja ya, berdasarkan satuannya. Nah, ini skala perbandingan. Kemudian ada jika tidak ada busur derajat, skala akord ini ya. Skala akord itu bisa digunakan untuk mengukur atau menentukan sudut. Nah, skala akord ini didasarkan pada fakta bahwa panjang sebuah busur lingkaran dari sebuah jejari lingkaran itu sebanding dengan sudut juring lingkaran. Ini kalau skala akord. Nah, skala akord bisa dilihat di sini. Ini objek gambarnya ya, dari 0 dibagi menjadi sampai ke 90 derajat gitu ya. Jadi tidak ada busur derajat, skala akord itu bisa digunakan untuk mengukur atau menentukan sudut. Nah, berapa sudutnya? Sudut yang ada di sini. Sudut lengkung ke A, ke C, ke B gitu ya. A. Nah, ini bisa dibuat semacam ini. Ini ya, ini objeknya. Jadi kira-kira berapa sudutnya? Ini 60, misalkan di sini 60, yang kita ukur 60. Kita menggunakan sudut akord. Berapa derajat? Ini dibuat garis lurus ke sini. Ya. 60 derajatnya itu di mana gitu. Ini A, ini B, misalkan pada titik 60 derajat ini. Ya, kita tarik lurus saja. Tarik lurus ke sini. Kemudian di sini kita gambar lagi garis lengkung ya, kita tarik lurus di B, misalkan kita berapa sih ukuran 60 derajat itu ya, kita tarik lurus dari titik B ke titik C, kemudian kita buat dari titik A ke C itu sebuah garis lengkung. Ya, garis lengkung semacam ini ya yang saya tandai merah ini. Kemudian kita gabungkan dari setiap garis yang ada ini, pembaginya ya, pembagi setiap garis ini, kita buat lengkung, garis lengkung semacam ini. Nah, kemudian masing-masing garis ini kita buat sesuai dengan ukuran derajatnya. Nah, nanti dari situ kita bisa menarik garis miringnya. Kalau 60 derajat itu kemiringannya di mana? Ya, gitu ya. Nih, di titik ini 60 derajat. Kalau 30 derajat itu kemiringannya di mana? Dari titik B yang 60 derajat itu kemiringan sudutnya berapa? Skala akordnya. Nah, 30 derajat. Macam itu ya. Jadi kita buat dulu garis bantunya. Ya, dari B ke C yang 90 derajat. Nah, nanti kita baru tarik garisnya. Nah, ini skala akord. Nah, itu tadi mungkin yang bisa kita ulas. Kalau mau ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan atau ditulis di dalam kolom diskusi. Nanti kita akan ulas bersama. Ya, kita akan bahas bersama, kita akan jawab. Baik. Dan topik untuk minggu depan yaitu proyeksi ortografis. Semoga saja materi hari ini tentang penskalaan dapat diserap, dapat dipelajari, dan apabila masih ada pertanyaan, nanti silahkan ditulis di kolom komentar atau forum diskusi yang sudah disediakan. Terima kasih untuk hari ini, dan mungkin kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.